Jadi orang kaya nak buang, orang miskin ambil piti itu. Pinjam. Ya. Oke. Kemudian si miskin bayi bungo. Betul. Apa efeknya? Yang kaya nak karajo, dapat piti. Oke. Tambah kayo. Betul. Yang miskin, Karajo. hasil karajonya Alumnya dipotong untuk membiayai si kayo. Iya, alum tentunya berhasil. Semakin timpang. Jadi kalau Hafiz dan ada kawan Hafiz orang lain, sama-sama lulus dari Harvard, kayak Karajo, masuk di Google, apa segala macam dengan gaji besar, ya. Tapi kawan Hafiz anak orang kaya, Hafiz biasa saja. Pasti inyo akan ndak mulai dari nol kan? Betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sadolahnya. Masih di podcast Filosofis. Kali ini kita kedatangan dosen saya. Selamat datang Pak Doni. Ya, terima kasih. Tapi sudah diundang. Luar biasa. Saya sengaja ngundang Pak Doni ini biar bisa kuliah terus. Biar bisa kuliah terus. Beliau mengajarkan saya tentang cara berpikir ekonomi. Hari ini Pak, itu luar biasa sekali bahwasanya di masyarakat dia campur-campur saya bos ya. Kalau biasa nak bisa main riangan gitu kan, biar agak santai. Di kampung Wako, terutama Indonesia, itu banyak sekali dogma-dogma atau teori-teori ekonomi yang mulai bersebaran secara masif Pak di masyarakat gitu kan. Banyak keluar influencer-influencer yang majan kayu, harus kayu, harus mau deko, tapi besoknya masuk penjara, besok gitu kan. Dan orang berpikir bisa kayu capek seminggu kayu ke bisnis kode sebagainya gitu. Nah ternyata kenapa ini laku? Setelah kita pelajari, berarti kan banyak orang merasa miskin. Ya. Itu benar Pak Yo. Nah pertanyaan pertama, langsung saya Pak Yo. Menurut apa basi masyarakat itu bisa miskin? Sejarah miskinnya seperti apa gitu Pak? Ini menarik. Langsung jadi miskin, ya? mendefinisikan miskin itu tidak atau tidak segampang ya, tidak segampang seperti mendefinisikan misalnya ngecek kursi. Apa itu kursi? Kursi itu benda, ya benda. Benda itu bisa didefinisikan sebagai fungsinya. Jadi kursi, meja, nah fungsinya apa? Tempat duduk ya. Kursi adalah tempat orang untuk duduk berkaki empat, gitu kan, dan seterusnya. Jadi benda bisa didefinisikan seperti fungsinya. Miskin apa? Jadi kalau di ekonomi itu uang, piti. Piti adalah alat tukar. Fungsinya sebagai alat tukar kan, untuk bertransaksi gitu. Nah, kalau di kemiskinan itu sifat. Kemiskinan itu lebih sifat. ke sifat ya. Jadi ya akhirnya awak memandang kalau sifat itu cenderung perbandingan. Untuk menilai sifat itu karena perbandingan. Iya, perbandingan. Sorry jadi Pak, contohnya kayak Giko. Iya. Cek kok ranca, banding yang Josia dulu. Oke, masuk. Jadi kenapa ada orang miskin? Ya karena ada orang kaya. Karena ada orang kaya. Atau sebaliknya. Kok inyo kayo? Karena banyak orang miskin. Jadi berkontribusi sebenarnya orang miskin kok untuk memberi orang lain kayu. Kok gak marah? Darjok kok kayaknya. Jadi itulah. Jadi kira-kira kenapa dia miskin? Karena dia secara relatif dia mendapatkan pendapatan atau penghasilan lebih rendah. Jadi dibandingkan orang rata-rata orang. Nah, ada ukuran kemiskinan yang diciptakan oleh ahli ekonomi dan ahli macam-macam lah ya. Yang seingat saya sih Sajokjo salah satu ahli gizi juga ada ya. Yang bilang miskin itu bisa memenuhi kebutuhan hidup minimal. Sandang, pakan, paman. Sandang, pangan, papan. Ya. Itu 3 hal yang harus dipenuhi. Supaya bisa hidup. Minimal subsistence level itulah bahasanya kira-kira kan. Kalau bahasa anak sekolah itu tuh. Jadi pada saat orang dinyatakan sudah melewati batas subsisten level, berarti inyo indak miskin. Jadi minimumnya bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya mungkin. Dan tidak sakit-sakitan dan seterusnya itu. Sehingga secara data dibuatlah
yang namanya garis kemiskinan. Oh, ada namanya garis. Disitulah muncul istilah garis kemiskinan. Garis kemiskinan. Garis kemiskinan apa? Pendapatan minimal per kapita per orang. Berarti per kapita itu kan per orang. Ya. Ya. Untuk satu rumah tangga. Jadi misalnya pendapatan per kapita per rumah tangga 500.000. Berarti kalau ampe anggota keluarga, ibu, ya kan? Ibu, ayah, anak duo. Ya. Nah, ya kan? Nah, kalau ampe berarti 2 juta penghasilan orang kayaknya. Oh, kalau pendapatan per kapita lewat 500.000. Lewat dari itu, ini udah miskin. Oh. Di bawah itu, ini masuk miskin. Di bawahnya masuk miskin. Oke. Nah, yang menarik adalah karena dibuat garis mode itu, awak mempertanyakan 5 posisi, Pak. Rupanya awak ampe yang miskin sedunia. Oke. Iya, dengan pendapatan per kapita per rumah tangga itu cuma 550.000. Kalau sampai anggota keluarga berarti 2.200.000 per bulan. Betul. Bayangkanlah kalau harga bareh naik. Iya. Yang hampir miskin jadilah masuk miskin. Bisa masuk miskin. Ada variabel lain yang mempengaruhi itu. Jadi ada inflasi apa segala. Makanya banyak kekhawatiran, inflasi lah. Jadi banyak variabel di dalam perekonomian yang akan mempengaruhi jumlah orang miskin. Ya, itu namanya head count. Ya, ukuran per kepala, berapa kepala yang di dalam garis berada di bawah garis kemiskinan. Nah, itu. Oke. Nah, itu cara ahli menetapkan tingkat kemiskinan. Oke. Nah, Wah geser deh Pak. Kan ya teori paling familiar lah kalau kita belajar ekonomi, ada kemiskinan kultural, ada kemiskinan struktural. Coba definisikan sederhana Pak. Kenapa istilah itu bisa muncul? Jadi Giko, jadi kalau culture, kultural, ya kan, budaya miskin. Budaya miskin. Ya, miskin itu sebenarnya pilihan. Kok nggak balik kok. Miskin itu pilihan. Iya, dia memilih hidup miskin. Oh gitu. Itu makanya Maleh. Yang suruh Malaysia, jago siang. Iya kan? Jago siang. Lalu subuh. Iya kan? Orang Bekarajo nya indah. Bapilih-pilih Karajo. Sudah tuh ngalu-ngalu hidupnya miskin. Budaya itu. Itu yang itu budaya perilaku, karakter. Jadi okay. ada orang, makanya kan sering muncul di istilah-istilahnya mereka bilang perilaku orang miskin. Ya. Jadi miskin itu lebih kepada perilaku. Oke. Itu ada risetnya, Pak? Saya kurang paham risetnya ya, tapi yang bocah lihat kalau orang memang dasarnya berkarakter kaya, ya ada orang kaya. Miliar-miliar hartanya dan seterusnya bangkrut, lamunya miskin. Enggak, besoknya kayu lihat. Walaupun lah jatuh tapai atau generasi berikutnya kayu lihat. Karena karakter kayanya sudah ada. Tapi ada orang miskin. Karena nyo karakternya miskin, dapat lotrenya 10 miliar, bisu abis pitinya miskin dia. Kita banyak mendengar contoh misalnya beberapa atlet sepak bola yang kaya raya kemudian jatuh miskin, gitu kan. Petinju yang kaya raya kemudian jatuh miskin. Nah itu menunjukkan bahwa karakternya dia adalah karakter orang miskin. Nah itu culture, kultural. Nah kalau secara struktural, struktur ekonomi membuat banyak kelompok orang miskin. Jadi di dalam ekonomi itu kan ada sektor-sektor. Ada sektor perikanan, pertanian, industri, jasa dan seterusnya. Jadi ada sektor atau sampai aktivitas produksi lah. Aktivitas produksi itu barang dan jasa ya. Jadi misalnya banyak tukang ojek, banyak petani dan seterusnya. Nah, perekonomian yang didominasi oleh sektor yang cenderung nilai tambah ekonominya rendah. Maksudnya nilai tambah ekonomi itu perlu dipahami dulu. Nah, jadi ada orang kan ambil di lawi, mancing ke pasar. Jadi tangkap ikan, jual ke pasar tanpa ada nilai tambah. Kalau dirubahnya jadi sarden lebih mahal harganya. Betul. Tapi ternyata tidak, jual lah mentah-mentah. Nah itu nilai tambahnya rendah. Kalau struktur aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar seperti itu, kemiskinan akan tinggi. Jadi misalnya Sumatera Barat dominasinya sektor pertanian. Itu potensi secara struktural dia tinggi. Tapi kalau misalnya nanti
ya dia punya industri besar, canggih, potensi kemiskinan Kayak di juga rendah. Batam gitu Iya, ya? potensi kemiskinan juga rendah. Oke. Nah, itu kemiskinan yang sifatnya lebih ke structure. Iya. Ya, sehingga penyebab kemiskinan itu juga di dua itu. Oh. Yang memunculkan banyak orang miskin atau Ada dua faktor itu. Iya, Nah, kalau di Sumatera Barat, Pak, konteksnya. kalau di Sumatera Barat, Apakah kami harus pindah ke Jakarta semua? Gitu, Bang oke. Rian? Beko lo, awak masuk ke tahapan yang lain dulu sebelum supaya bisa menjawab itu. Iya. Jadi pada saat kita bicara konteks Sumatera Barat, ada hal lain penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan yang lain salah satunya adalah akses terhadap produktif kapital. Alat berproduksi, alat berproduksi yang produktif. Oke. Untungnya Sumatera Barat, awak punya tanah ulayat. Oke, itu ya tanah ulayat kapital itu produktif. Kapital produktif. Produktif kapital itu menjadi buffer, penyangga, penahan supaya anak kamanakan tidak jatuh ke dalam zona miskin. Nah, Beko lah bahas apakah itu sudah berjalan efektif efisien itu dulu ya. Itu hal yang berbeda. Itu hal lain. Mungkin di cerita berikutnya dengan para bapak nini mama itu. Tapi intinya jika awak mempunyai akses yang baik untuk itu, kecenderungan kemiskinan awak rendah. Oke. Nah, sehingga yang budaya miskin tadi, ya pamaleh, pilihan untuk miskin itu tertahan oleh itu. Nah, itu ada yang namanya modal sosial. Jadi pada saat kita bicara modal sosial dan seterusnya, nganggur-nganggur saya di Minang kok, tidak miskin juga. Nah, kenapa? Karena ada buffer. Ada penahan supaya kita tidak jatuh. Beda dengan kalau misalnya di NTT misalnya. Di NTT mereka secara struktural begitu ya menyandarkan diri kepada pertanian dan seterusnya, tapi mereka nggak ada skema yang cukup mampu. Jadi kekayaan masyarakat itu sudah terpecah, terbagi sehingga skalanya kecil. Nah, menyebabkan di sana juga banyak orang miskin. Supaya mereka bisa survive, ya, mereka harus bekerja keras. Kalau enggak, nak makan. Nah, kalau di Minang tuh, enggak nak kerajo, ya makan tetap ado. Jadi terjawab, miskin awak rendah, tapi pengangguran awak tinggi. Disitulah koneksnya. Karena Sumatera Barat ini daerah yang unik, Pak ya. Kemiskinan agak kita aneh. rendah, tapi pengangguran awak tinggi. Nah, itu efeknya. Jadi banyak aja orang maleh. Kan? Itu yang masalah culture tadi ya. Banyak aja orang maleh. Maleh itu bukan sekedar malas ya. Jadi dalam arti luas, Ambon tidak akan berani ngecek, apa maleh rata-rata enggak. Ya. Tapi keputusasaan. Labau sao karajo, ndak aja dapet. Ya kan? Bana dapet karajo, ya ndak cocok karajo Jawa. Wajar inyo ndak cocok karajo, inyo ndak karajo, bana inyo bisa makan. Sehingga inyo memilih karajo. Ya pilihlah karajo yang memberikan gaji relatif baik di mata inyo. Standarnya lah tinggi. Kalau dia gaji 100.000, dia orang gaek mangajo karajo per hari gitu ya. Bisa jadi dia mendukung rumah dengan 3 juta sebulan kan, berarti 30 hari kerja kan. Nah, itu inyo mencari karajo yang gajinya minimal 5 juta. Barunya nemu ikut karajo. Sementara UMR 3 juta enggak sampai mungkin kan. Di Sumatera Barat ya. Kini baru naik 3 juta, Pak. Baru naik 3 juta. Baru masuk 3 juta. Dengan tingkat inflasi yang enggak tahu mulai naik, kalau kami luar biasa udah gini kan. Ya udah, kalau lah kayak gitu kan akhirnya ya efeknya ya tetap tinggi pengangguran tapi kemiskinan cenderung rendah. Kenapa? Oke, Pak. Habis potong. Awak kan bahas Sumatera Barat secara menyeluruh. Nah, menurut Pak pribadi, kebanyakan orang Sumatera Barat itu awak di Sumbar kok gitu. Miskin kenapa? Kebanyakannya itu.
Kalau Ada nggak? Masih banyak nggak kemiskinan di Sumatera Barat? penyebab utama kemiskinan di Sumatera Barat karena rendahnya akses terhadap produktif kapital tadi. Produktif kapital tadi. Iya. Itu alasan Iya, utamanya. Tapi Jadi kan kita punya tanah wilayah, Pak. ya itu yang tanah ulet kita jual. Oh. Yang akhirnya menjadi buruh tani. Ya. Itulah yang miskin. Tapi kalau misalnya tanah wilayahnya masih lawe, nyoba paduan sih. Iya. Betul. Jadi kalau pusakonya masih banyak, ke sana. Iya. Oke, ini kok banyak pertanyaan kok Pak di kepala lu lah ngumpul pertanyaan. Wah, bedah cek dulu. Kok Pak, dampak kemiskinan. Apa sih sebenarnya esensial dari kemiskinan itu yang memberikan dampak terhadap sosial, Pak? Ya, sebenarnya dampak dari kemiskinan ya adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi ada ketimpangan kaya miskin itu terlalu makin jauh. Ya, si miskin cenderung makin miskin karena tidak punya akses ke produktif kapital tadi. Sementara si kaya tambah kaya. Ya, ambil contohan ya. Kenapa sih agama mengharamkan riba? Kalau Muslim ya. Iya. Kenapa sih dia mengharamkan riba? Yang bau tang sih ya, orang para pitih. Iya betul. Yang mana buang sih ya, orang banyak pitih. Orang banyak pitih. Jadi orang kaya nak buang, orang miskin ambil pitih itu. pinjam. Iya. Oke. Kemudian si miskin bayi bungo. Betul. Apa efek ya? Yang kaya nak karajo, dapat pitih. Oke. Tambah kayo. Betul. Yang miskin, hasil karajonyo dipotong untuk membiayai si kayo. Iya, alur tentunya berhasil. Semakin timpang. Terjadi ketimpangan ya. Nah, kalau sudah ada ketimpangan, ada kecemburuan. Oke. Nah, ya udah, ya kan? Ya banyak macam-macam bisa terjadi, bisa aspek sosial, kriminal apa segala macam. Ya, bisa. Oh, apalagi misalnya yaitu terbujuk rayu oleh judi online, instan. Iya. Dibujuk rayu oleh influencer supaya kaya lo begini. Terlena dengan cerita crazy rich dan segala macam. Itu kan mimpi yang dijual. Nah, Iko sekalian kok kalau bisa kan, kalau Rami yang nonton kan bisa mengedukasi. Betul. Nggak ada yang tidak berproses, harus berproses. Jika itu instan, jika itu terlalu baik, jika itu too good to be true, terlalu baik untuk terjadi, itu hoax. Itu hoax. Oke. Itu prinsip dasar investasi. Ini prinsip dasar investasi. Jadi kalau kita mau investasi, itu apa gimana Pak? Pastikan itu tidak terlalu bagus untuk terjadi. Jadi normal biasanya rate-nya. Iya. Ya. Kalau sementara dia naik, misalnya kayak janji investasi emas apa segala macam, kini mungkin temporary naik ameh. Iya. Turun tahta Trump bisa jadi presiden lah. Arun tuh agak bisa dia. Bisa anjlok balik. Bisa anjlok balik. Jadi banyak hal yang menyebabkan kita harus menjaga rasionalitas. Oke. Jadi ada yang namanya teori di manajemen keuangan sebenarnya sih yang banyak digunakan, tapi itu ekonom ya yang membuat yang namanya efficient market hypothesis. Oke. Jadi pasar itu mengolah informasi sangat efisien sehingga harga bisa tersesuaikan dengan cepat. Oke. Nah, dalam hitungan menit detik itu yang terjadi di pasar saham biasanya, di pasar finansial. Jadi mereka sangat responsif terhadap informasi. Naik turunnya jadi bergerak sangat cepat. Nah, itu menyebabkan nanti jika ada saat tinggi, kemudian ada juga saat rendah. Kalau menang banyak, bisa kalah banyak. Oke. Nah, jadi jarang. Ya Tuhan Maha Adil lah. Iyalah. Ya, dunia itu selalu diciptakan berpasang-pasangan, kan ada ayat itu. Iya. Ada siang, ada malam. Ada ada hitam, ada putih dan seterusnya. Semuanya diciptakan berpasang-pasangan, kan ada ayat itu. Jadi sudah memberikan keadilan. Nah, sebelum masuk ke ruang bagaimana cara keluar dari zona kemiskinan, Hafiz tanya kau dulu Pak, apa sebenarnya peran pemerintah terhadap masyarakat miskin? Oke. Itu secara ilmu ekonomi. Nantilah kita bicara aturan di Indonesia. Kau pemahaman apa? Kita masuk dulu ke masalah debat terakhir, Kang. Ada dua versi garis kemiskinan, versi BPS dan versi World Bank. Oke.
Nah, garis kemiskinan itu adalah indikator yang membuat berapa banyak jumlah penduduk miskin. Ya, ya. Ya, jadi berapa orang yang di bawah garis kemiskinan. Kalau World Bank itu mengukur ya pakai $4 per hari itu, ya angka World Bank itu bisa sampai 163 juta orang Indonesia miskin. Betul. Kalau Ya kan? garis itu dipakai Iya, yang itu. Oke. Tapi kalau BPS cuma 8% dari penduduk Indonesia, 7% dari penduduk Indonesia. Berarti Ya, jumlah mereka ya, miskin kok bisa ya. di kalau yang jumlah masyarakat miskin Indonesia tinggal ganti garis kemiskinan. Jadi kejujuran pertama yang harus diberikan oleh pemerintah kan. Oke. Jujur mengukur angka garis kemiskinan itu di mana. Jadi kini ambo akui itu ekonom pun masih ragu Untuk menetapkan. untuk angka kemiskinan yang sekarang sudah layak pakai atau belum yang digunakan BPS. Iya. Banyak ekonom yang meragukannya, ya kan? Tapi patokan Bank Dunia juga terlalu tinggi. Apalagi kalau misalnya pakai angka kemiskinan Amerika. Angka kemiskinan di Amerika googling aja itu 15.000 US dollar per tahun. Itu miskin. Itu dibilang miskin. Kalau di Mobile Ribu, ambo orang miskin di Amerika. Ya kan enggak sampai gaji $15.000 selama setahun. $15.000 itu kan $15 kali Sampai 5 jutaan, 50 jutaan ya. 15.000 kali 16.000, 17.000 gini. 15 kali 17 berapa? 225, 15 kali 15 itu ah. 225 juta bagilah 2 bale. Iya, 20 juta per tahun. Itu masih 20 juta per bulan itu masih miskin. Kalau pakai angka kemiskinan itu kan. Iya, betul. Jadi jujur dulu nih. Definisikan dulu nih dan comparable antar waktu. Sehingga pemerintah sadar, oh iya yang batu-batu miskin. Jadi jangan sampai nanti terus satu lagi data. Orang miskin. Jangan sampai yang masih bagalang ame main judi online terdaftar sebagai penduduk miskin. Ya, kalau awak cari anggaran pemerintah, anggaran pengentasan kemiskinan, itu angkonya bisa 200 triliunan. Kalau awak masukkan MBG sebagai angka proyek pengentasan kemiskinan itu bisa 500 triliun. Andaikan penduduk Indonesia miskin sesuai dengan kata data, data misalnya itu adalah 10% aja dari penduduk Indonesia miskin, berarti kita hitung 30 juta penduduk Indonesia miskin. 30 juta kalau 30 triliun kan berarti 30 juta. Iya, 30 juta. Berarti bisa dapat sejuta seorang. Nah, setiap bulan. Kalau 30 triliun per bulan. Oh iya, per bulan. Betul. Kalau 30 triliun per bulan. Iya. Nah, itulah. Jadi kalau misalnya dalam 12 bulan 3 kali 360 T. 360 T. Anggaran MBG berapa? 335 T setahun. Ya, udah, pakai aja anggaran MBG itu untuk pengentasan miskin. Hilang orang miskin. Orang miskin misalnya agak bagi-bagikan sejuta. Gampang sekali menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Kalau kalau awak punya anggaran cukup. Betul. MBG aja jalan gitu kan. Iya. Artinya apa? Kalau artinya yo batu segitu orang miskin Indonesia. Kalau enggak mengena itunya kerajuan. Iya. Kan itu artinya. Iya. Harus jujur dong mereka. Nah, kalau kita ketemu angkanya moderat lah. Misalnya kalau kata Bank Dunia bisa di atas 100 juta, kalau kata Indonesia bisa 30 juta cuma ya. Oke lah. 100 tambah 30, 130. Bagi 2, ambil mediannya, garis tengahnya. Ya kan? Tinggalah 65 juta. Betul. Kalau 65 juta ya gak baik kok. Nah, kenyataannya mungkin segitu. Iya. Itu bodoh lah gitu ya. Jadi andaikan begitu, so what? Apa yang harus dikarajuan? Tadi penyebab miskin apa? Akses terhadap produktif kapital. Itu yang harus wak jago. Ya, termasuk kamera kan produktif kapital kan Pak? Ya, kamera, skill kameramennya. Jadi yang namanya produktif kapital itu ada tangible asset, nampak kamera, galeh, apa segala macam laptop. Ada yang tidak nampak, isi kapalu. Iya. Nah, yang menonton mungkin sedang menambah-nambah isi kapalu supaya intangible capitalnya naik. Iya. Oke. Eko lah mulai bergeser ke bagaimana cara keluar dari zona kemiskinan kalau kawan-kawan paham. Berarti kita harus memiliki 2 modal kapital. Iya. Jadi
Capital produktif tadi, ya. produktif capital. Jadi yang intangible dan tangible. Tangible. Yang intangible itu kan isi kapal lo. Hmm. Isi kapal lo itu atau networking, Iya, 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 iya. sosial, lingkungan sosial, circle awak aku. Kalau Gen Z kan salah pilih circle kacau. Oke. Ya. Nongkrong sama yang narkoba. Nongkrong yang sama LGBT. Iya, betul. Ya. Ya, nongkrong sama anak muda untuk ambo kan muda aja. Iya. betul. Akhirnya tuh, jadi konteksnya adalah bagaimana caranya mereka punya intangible asset yang bagus, ya dari sisi pendidikan, kesehatan dan lain-lain, ya termasuk karakter. Nah, pendidikan berkarakter dan seterusnya itu tanggung jawab perguruan tinggi, pendidikan dan lain-lain. Nah, yang kedua, akses terhadap produktif kapital yang satu lagi adalah yang tangible asset. Yang aset berwujud. Iya. Nah, apa tuh? Paralunyo kredit ke bank, gampang aksesnya. Kalau itu gampang, tapi memakainya secara bijak, menggunakannya. Terus apa lagi? Akses pasar, market. Awak sadonya orang di Indonesia, kok di Sumatera Barat, kok pandai membuat produknya. Wah, tanam padi, tanam jagung, buat lele, apa segala macam, pandai orang buat. Ya. Tapi dulu kan pernah tuh ada yang program bikin apa lele di halaman kayak biovlog atau apa namanya lah. Nah, kemudian enggak ada yang Bali. Marketnya. Jadi misalnya Hafiz. Ya buat lah kayak Tokopedia gitu supaya apa UMKM kok bergerak bisa menemukan pasarnya, mendapatkan pasarnya, mempertemukan market dengan itu. Syukur-syukur ekspor. Iya. Jadi market awak tuh bukan market di Sumatera Barat saja. Minimal ekspor ke daerah tetangga, Riau, Jambi, apa segala macam. Nah karena itu kita bisa tarik uang dari situ gitu ya. Jadi Pitilua masuk ke dalam aktivitas ekonomi dalam bergerak menggari. Itu miskin cepat hilang. Itu salah satu strategi kita untuk melawan miskin. Nah, itu kan harus berkelompok tuh Pak. Ya bukan masalah berkelompok. Tadi kan dasarnya kan pemerintah harus bagaimana. Oke. Balik cerita tadi lihat. Tidak ada yang instan. Jadi perencanaannya mesti agak panjang pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Nggak bisa sporadis. Nggak bisa pakai proyek-proyek untung pita. Nggak bisa pakai BLT. BLT itu justru menambah secara kultur dia akan jadi miskin. Iya. Nah, ini kok penting kok. Oke. Tapi diskusi itu tidak ngarah ke pemerintah, tapi biar kawan-kawan nonton bisa dapat insight. Menurut apa sih caranya biar kawan-kawan bisa langkah-langkah secara ekonomi dan sebegitu banyak riset dan Pak Karajuang, mereka bisa keluarlah dari garis kemiskinan. Karena juga Pak, banyak fenomena hari ini kawan-kawan tuh takut nikah, sampai takut wisuda nyokama, bingung nyokama wak gitu. Nah, iku kok sebenarnya ndak tamakan deh kawan-kawan di lapangan kok. Basi apa sih yang lakukan gitu? Ya, jadi kembali lagi akses, perluas akses. Akses networking dan lain-lain. Akses terhadap pasar, akses itu bagus ya. Terus satu lagi ada yang namanya akumulasi modal. Akumulasi modal, Akumulasi modal. Jadi kalau Hafiz dan ada kawan Hafiz orang lain, sama-sama lulus dari Harvard, Pak Karajo masuk di Google apa segala macam dengan gaji besar, ya. Tapi kawan Hafiz anak orang kayu, Hafiz biasa saja. Pasti inyo akan ndak mulai dari nol kan. Betul. Jadi bisa membuat Google tandingan malah. Nah itu yang terjadi. Itu pentingnya akumulasi modal. Akumulasi modal itu nggak cuma buat Anda, nggak untuk awak, untuk anak cucu awak bisa. Nah apa modal yang harus kita akumulasikan? Yang physical capital, tabungan apa segala macam. Kurangi yang namanya konsumsi nggak perlu. Ya minum matcha sekali seminggu lah. Ya kan? Kok minum matcha? Iya tiap hari gitu kan. FOMO biar bilang keren. Berarti itu kan garisnya betul literasi keuangan juga kan Pak? Iya. Jadi kemampuan kita menempatkan modal sehingga kita punya akses untuk produktif kapital. Ya. Kan begitu kita punya
tata buang kok. Dapat ame 10 gram. Dengan bukti awak punya ame 10 gram, awak pinjam kredit bisa ke bank. Iya. Agunkan ini. Oke. Ya, itu sebagai agunan bisa. Iya. Ya bisa awak pinjam, bisa awak bau sau. Kalau bau sau kan mesti pakai piti orang. Betul. Oh gitu ya. Kalau pakai piti seorang, rugi nggak takut awak doh. Iya. Iya kan? Apalagi dengan Kurang mental- motivasi. Iya Jadi kan? mental masyarakat Indonesia hari gini ya. Iya. Jadi intinya gitu ya. Kenapa orang tersapu? Kan santai Wak, kan? Iya. Kenapa orang sampai tersapu? Karena pikirannya kosong. Oke. Kalau punya cicilan mungkin nggak pikiran Wak kosong. Iya. Kalau cicilan mungkin jarang orang. Iya. Jadi nggak mungkin dia tersapu doh. Nah orang-orang yang berpikiran kosong tersapu juga kan? Iya. Kalau dia Wak. Nah orang yang punya cicilan adalah orang-orang yang berpikir tiap hari. Ya. Dalam konteks positif ya. Betul. Jangan beko berutang, beko pay letter tambah laku, beko apa. Nah Iya. itu udah kena jopak. Iya. Oke. Nah, Pak, Pak geser. Kan setelah Wak pelajari, intinya kan beko knowledge kok penting, yang intangible asset itu penting Mas Berbanding. Nah, akses pendidikan Indonesia kok kan terbatas, Pak. Itu yang terjadi di lapangan. Nah itu yang menyebabkan kemiskinan tadi. Perbedaan akses terhadap kapital produktif, termasuk perbedaan tingkat kualitas pendidikan. Kalau kita tinggal di kota, sama misalnya tinggal di Suliki Gunung Ameh, di Mudia Payakumbuh. Iya. Di situ ada Iya, ada. Nah, aduh. Kalau nyo tamai SMA 1 Suliki dengan tamai SMA 1 Padang. Baca nih kalau lulus UI. Nyo enggak punya. Yang di Siko ada apa sih namanya bimbel. Jangan sebut merek harusnya. Iya. Ya kan? Iya. Jangan sebut merek lah ya. Jadi ada bimbel. Boleh lawan orang Jakarta. Iya, Bimbelnya lebih canggih lagi gitu. Nah, andaikan itu sudah tidak selevel, Udeko, so what? Iya. Itu ketimpanganku akan terus Dah. semakin menjauh. Gapnya akan semakin menjauh dong. Akhirnya ya gitu. Jadi begitu kita jauh dari pusat kekuasaan, jauh dari wilayah perkotaan, jauh dari akses terhadap produktif kapital tadi, kita cenderung menjadi semakin miskin. Oke. Nah itu yang terjadi Pak. Contohnya kok, kan tim Witbok kok. Kami kan Sadlola, Marion. Kami tuh, oke lah kami bisa mengakali aset pakai investasi. Tapi kami butuh intangible aset, kami butuh belajar, kami butuh. Tapi kan biaya pendidikan itu tidak murah Pak. Itu terjadi hari ini gitu. Itu makanya. Bukan nggak murah sih ya. Strategi belajar saja. Jadi banyak aja yang enggak. Jadi gitu. Ada yang gampang, tapi bayar. Oke. Ada yang susah, tapi murah, gratis. Nah, itu terjadi. Ya, itu terjadi. Jadi memang awak akan melalui jalan yang lebih terjal. Dan itu awak lebih terasah dan awak akan lebih kompetitif jika kita belajar hal yang sulit. Oke. Jadi belajar otodidak. Jadi kalau misalnya kan banyak juga yang dari daerah jauh kemudian terima masuk ITB, masuk UI kan. Artinya apa? Artinya mereka tuh memang yang paling kompetitif. Oke. Dan biasanya itu yang sukses. Iya. Yang punya jiwa kompetitif. Iya. Nah, kemampuan kompetisi yang kuat. Nah, kebiasaan berkompetisi itu yang kemudian mendorong kita untuk bisa lebih sukses di masa datang. Ya semuanya lah ya. Jadi di dunia itu kan kita kemudian bisa pokoknya survive lah gitu. Jadi jangan sampai jadi grassroots lah, apa namanya, akar rumput. Ya, yang dipermainkan oleh politik, yang dipermainkan oleh dijual namanya, kemudian di label sebagai rakyat jelata gitu kan. Dan sampailah jadi bagian dari itu. Ya biarlah jadi semacam satu tonggak yang bisa melindungi beberapa orang yang keluarga gitu aja. Nah, untuk mencapai itu apa? Ya kita perlu ada pendidikan. Pendidikan itu ya sebenarnya SMA cukup ya. Sebenarnya SMA cukup. Kenapa tuh Pak? Lah boleh awak ngecek tentang pendidikan kok. Nggak masalah, kan kita ekonomi. Ekonomi itu kan pendidikan, bicara kesehatan.
tujuan pendidikan. Nah, aku menarik kok. Ya. Tujuan pendidikan itu ada, kamu bukan pakar pendidikan tapi Ambo cuma karena aku ada filosofis. Iya. Secara filosofis Ambo mencari SD itu apa? Sekolah dasar. Itu dasar-dasar kehidupan. Iya. Dasar-dasar kehidupan tuh bangga. Tama SD enak kok, ditinggal di rumah seorang. Bisanya. Nggak tabakar rumah tuh. Nggak tabakar rumah tuh. Nggak masuk ya ke dalam semua. Iya. Nggak kesetrum ya. Iya, Itu iya, dasar-dasar. lanjut, Jadi iya. kalau bisa dia dibiarkan sendiri, dia hidup. Oke. Oke, dia survive. Itu tujuan SD. Ya, diajarlah dia baca tulis apa segala macam Iya, supaya iya, iya. berhitung. Ya. Iya. Nah, terus dia tahu tuh, oh ini setrum gitu kan, Iya, tahu iya. deknya kan. Iya. Pandainya membaca ini Iya. sentrum. Matikan TV. Ya, Oke. saya lah. Begitunya SMP sekolah menengah pertama. Di level itu, Inyo bisa ditinggal seorang di rumah. Sampai seminggu misalnya. Oke. Tapi yang namanya bareh di situ Ya, apa. menjelang Jadi pandai masak. pandai masaknya apa Ya, segala macam ya, gitu ya, kan. ya. Makanya waktu SMP kan ujian praktek sekolah acaranya masak-masak lah Ya, apa ya, kan gitu kan. Iya. Ada tamunya bisa Iya. gimana. Jadi ya setidaknya kalau nyonya ditinggal PT untuk balik bareh apa segala macamnya bisa datang ke tetangga. Iya. Nyo survive. Kalau di usia di rumah anak tamat SMP kok, Ini bisa survive. nyo survive, nyo hidup. Oke. Itu tujuan pendidikan. Nah, Oke. kini kali lah sampai kuliah. Saya masih jalan saja deh guys. Iya. Iya, harusnya SMA-nya lebih bisa cari kehidupan seorang. gitu kan. Iya, ya tamat SMP itu harusnya Pak daftar SMA, Iya. Pak seorang. Harusnya kuliah di biaya surang harusnya apa? itu Iya kan? Ada orang kaya yang membiayai harusnya gitu kan. Dan dia bisa berpikir, mengoptimalkan cara berpikirnya gitu kan. Pai kuliah, ya pikirlah cara pai kuliah tuh, pikirlah cara kuliah tuh. Harusnya gitu kan Pak? Iya, jika kemudian dia punya privilege orang gaya Iya, kayo, iya, salah gitu kan. Nah itu. Kemudian SMA, sekolah menengah atas. Tadi kan nyo bertahan hidup. Yang kedua bertahan hidup dan tanpa bantuan. Ya, bertahan hidup dengan bantuan, bertahan hidup untuk diri sendiri tanpa bantuan. Yang ketiga, bertahan hidup untuk dirinya dan tanggungannya. Oke. Itu mah ya tamai SMA awak kan ujian praktek ijab kabul. Oh, iya. Sholat jenazah. Jenazah. Harus berpikir ke situ. Iya. Jadi Orang struktur, paham. Orang tahunya sekolah-sekolah sih gitu. Nah, Oke, itu sih secara filosofis, artinya sekolah menengah atas itu dia sudah siap berumah tangga. harusnya. Iya. Oke. Ya, enggak perlu kan kuliah lagi kan. Iya. Bekerja dia. Iya. Itu mah ada STM. Iya. Ya, ada sekolah kejuruan. Iya, Ya kan dia bisa punya skill Iya. yang bisa menghasilkan. Produktif dia Betul. sebagai insan ekonomi dan bisa berumah tangga. Siap sudah. Nah, kalau kuliah emang apa? Kalau kuliah kan melatih orang pintar jadi ahli. Oke. Ada yang sebenarnya pintar, jenius apa segala macam, tes lah masuk. Makanya soal UTBK tuh susah. Oke. Bantu tes IQ. Masuk dia. Melatih orang pintar jadi ahli. Di kuliah kan mah pernah dosen maja di tarangan bentuk di SMA. Enggak, ada kok buku teks tabalnya segiko. Kemudian di tarangan di dosen diko baca lu sarang. Sampai ketemu nanti ujian semester. Itu pun kalau ya lo online di tarangan di dosennya. Banyak yang kayak gitu. Enggak semua, hampir di seluruh kampus seluruh dunia. Nah, kemudian itu nanti yang kemudian pelajari. Jadi kemampuan membaca, kemampuan berpikir analitis apa segala macam, nah itulah leaders nanti. Oke. S1. Kalau S2, S3 itu kan akademisi. Ya. Orang yang akan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya sampai S1 lah cukup. Nah, kini kan gelar kok banyak kok. Iya. Tadi sebelum bawa ngecek di situ kan. Lalu inflasi. Sebenarnya kebutuhannya itu ya D3, SMA, S1 udah cukup. Nah, cuma karena ketemu garis benang merah. Karena orang tuh fokus ke gelar, fokus ke ijazah. Iya, awak cenderung normatif. Kok Pak contohnya, kok agak menyintak mungkin kok. Mungkin awak mesti sadari bersama. Secara filosofis ya. Awak berang kalau ada LGBT, berang kalau ada prostitusi dan segala macam. Kenapa? Bertentangan dengan norm. Bukan apa membela orang tuh. Iya. Tapi itu nggak parah-parah
nggak ngefek eksternalitas dampak negatif terhadap sosial secara keseluruhan, Oke. itu jauh lebih rendah daripada koruptor. Oke. Tapi koruptor dengan gampang maafan. Iya. Iya kan? Iya. Padahal itu substansi. Oke. Nah, substansinya adalah dia mengambil hak orang miskin, hak anak yatim, apalagi Iya. pegawai Depsos lo tuh. Iya. Bansos, ada kan menteri Iya, yang masuk iya, gara-gara iya. bansos, Iya. masuk penjara KPK itu gara-gara bansos. Tapi itu dengan gampang kita maafkan. Mantan koruptor masih berkeliaran. Nah, itu sangat merusak struktur iya. ekonomi gitu. Padahal ini lebih jahe dari Pelaku-pelaku tadi, pelaku-pelaku kita misal tidak pelacuran mensupport mereka apa pada segala dasarnya. macam Iya. kan. Bisa jadi mereka juga korban dari struktur ekonomi yang Iya, bisa jadi mereka terpaksa melacur karena struktur ekonomi tadi. struktur dampak dari kelakuan Ya, para kita lihat secara menyeluruh lah iya, Pak ya. Nah, Eksternal internal lah ya. tapi awak akan sangat sensitif kepada hal-hal yang seperti itu. Ya, yang pelacuran, narkoba dan lain-lain. Tapi kita kurang sensitif terhadap korupsi misalnya atau perilaku jahat yang lain. Agak susah sih menganalogikan, selain korupsi itu ada banyak perilaku jahat yang sifatnya Merugikan struktur ekonomi. lebih merugikan, misalnya contohnya adalah menyalahgunakan wewenang. Oke. Ya, kagak makan tanaman lah contohnya. Ya, agak tepi-tepi jurang kok. Misalnya orang ngecek kan ada ojo yang jadi bandar tuh. Iya. Walaupun dia harusnya jadi pagarnya. Iya. Oh, pagar makan tanaman. Oke. Inyo yang jadi bandar, skala besar lo tuh. Iya. Akhirnya tangkok kan. Iya. Sumatera Barat. Iya. Terjadi fakta. Kita kan Fakta. nggak perlu. Betul. Nah, yang bantu itu kan banyak. Tapi Oke. saya tidak cerita tuh lihat sampai gini. Iya. Hilang ditelan bumi kan. Iya, dalam bumi. Kini wak cerituan balik. Oke. Nah, oke. Iku bagian ya, iku efek ke struktur ekonomi luar biasa berarti, Pak. Itu jauh lebih parah. Narkoba itu ya. Bukan masalah narkobanya, penyalahgunaan wewenangnya. Oke. Coba Ambo misalnya adalah pejabat di kampus, misalnya dekan. Kemudian Ambo gunakan mobil kantor untuk pulang kampung keperluan pribadi, itu kan nggak salah. Oke. Itu jadi seperti biasa sekarang misalnya. Iya. Hal yang biasa jadinya. Awak tuh bahasanya kapatang tuh, Ambo diskusi juga beberapa kawan, sudah membiasakan yang sudah membenarkan yang biasa. Oke. Tapi tidak membiasakan yang benar. Tidak membiasakan yang benar. Tuh. Oke. Oh mau biasa saya tunjuk. Biasa saya tunjuk. Tapi itu nggak benar. Potong lampu merah, nggak ada polisi. Biasa saya tunjuk. Kan nggak ada polisi dong mah. Iya. Itu membenarkan yang biasa. Ya, mindset kecil seperti itulah yang benarnya tidak dibiasakan. Ya. Nah, itu akibat pembenaran seperti itu. Jadi penyalahgunaan wewenang. Bencana alam ini kan juga disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang pemberian izin. Ya. Ini kan bisa jadi duo kok, Pak. Penyalahan kewenang. Atau nggak tahu fungsi wewenang itu kan bisa jadi kawan. Jadi kan melekat ke tingkat pendidikan kok. Balik ya. Jika ada nagih, sekian tuh Den. Iya. Jika tidak nagih, malah dikucilkan orang, non job apa segala macam. Lingkungan. Dan sistem kita sepertinya kuat seperti itu gitu Pak. Wah, lewat saya lewat saya. Terus lingkungan kan seperti itu gitu Pak. Kita jujur-jujuran saja kok Pak ya. Hampir struktur masyarakat kayak gitu. Ya, bagaimana cara kita keluar dari zona itu? Kita kan bukan nyalahin pemerintah. Lebih kepada sayanya. Seputus asa itu saya ternyata. Oh, oke. Melihat kondisi hari ini. Kondisi saat ini. Jadi kenapa? Karena kita lebih peduli casing daripada substansi. Oke. Tapi masih ada potensi untuk diperbaiki kan, Pak? Ya masih lah. Masih. Masih banyak orang bagus, masih banyak orang baik di dunia ini, ya. Dan mereka itu akan menjadi champion. Oke. Jadi berkiprahlah di tempat-tempat, jagalah integritas. Ya intinya itu.
jaga integritas Ya, masyarakat- dimanapun Anda berada. Masyarakat kita tuh sibuk mencari orang baik hari ini. Tapi mereka lupa untuk menjadi orang baik hari ini. Dan itu hampir ya kita sama-sama. Ya mulailah dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Oke, kalau mulai kita dari mau merubah Indonesia, Iya. ya mulai dari diri kita Mulai sendiri. dari diri sendiri. Ya kan? Mulailah. Ya kalau lampu merah jangan motong. Kamu masih cocok motong lampu merah. Mulai dari lampu merah jangan motong. Sarok jangan dibuang sembarangan. Ya hal kecil dulu, Pak. Iya, ya itu. Itu mental kemiskinan juga kan, Pak? Ya itu culture. Culture. Oke, Ya, oke, oke. ya. Nah, kalau Jadi lanjut. yang Amboca lihat misalnya kejadian salah kaprah ya. Kapatan Isra Miraj ya kan, ada undangan gitu kan. Itu Isra Miraj itu tentang Perjalanan Nabi. perjalanan Nabi, perintah sholat. Sholat. Oke, yang diundang Ustadz, Iya. dikasih ceramah Iya. sama Ustadz, Isra Miraj bla 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 bla, teladani Nabi begini-begini, perjalanannya menyuruh kita sholat dan seterusnya. Prak, bubar ceramah di halaman sekolah. Sarok basera. Padahal Nabi bilang kebersihan adalah Bagian daripada setengah iman. dari iman. Kita lupa hal kecil sebenarnya, Pak, ya. Harusnya kan dalam memperingati Isra Miraj atau mungkin Maulid Nabi, Hmm. tirulah lomba kebersihan kelas di sekolah. Nah itu lebih bagus. Idealnya, Pak. Kan tentu banyak mana buku yang Pak baca, banyak benar riset yang Pak lakukan gitu. Idealnya, Pak, keadilan dalam ekonomi. Peran mereka tuh harusnya seperti apa? Aku kan selalu berbicara bagaimana kita memajukan Indonesia, mensejahterakan masyarakat, tapi kita tidak punya goals dan visual yang adil itu seperti apa. Jadi ya, di dalam teori ekonomi itu ada yang namanya teori pilihan sosial, social choice theory. Oke. Ya, di dalam ilmu ekonomi, Dalam ilmu analisis ekonomi. ilmu ekonomi, Oke. social choice theory. Di dunia itu kan Tuhan lah mengecian, seluruhnya tuh seimbang. Nah, Ada siang, ada malam. Jadi ada keseimbangan umum. oke. Di dalam perekonomian ada permintaan, ada penawaran, ada yang beli, ada yang jual, ada debit, ada kredit. Ya. Sama tuh. Ya. Nah, kemudian pada saat ada social choice theory yang bisa memberikan kemakmuran untuk seluruh komponen. Yang ada istilahnya pernah dengar itu Pareto optimum. Oke. Jadi tidak ada orang yang disusahkan jika Anda menjadi lebih baik. Nah, pada saat Anda untuk lebih baik menyebabkan orang lain susah, nah itu Pareto optimum tercapai. Oke. Jadi kondisi yang dimana kita nggak boleh lagi lebih baik lagi. Nah, itu kondisi optimal di seluruh masyarakat. Nah, jadi si A tidak bisa lebih baik tanpa menyebabkan si B atau si C berkurang kebaikannya. Oh, itu sistem keadilan tadi. Iya, itu sistem keadilan. Itu konteks dan konsep keadilan di dalam social justice theory. Nah, siapa yang bisa menerapkan itu, mengaplikasikan itu, mencapai tujuan itu, mendekati tujuan itu? Efisien market, pasar yang sempurna, Oke. ya, dan kepemimpinan yang diktatorship, jadi dipatuhi. Ya, cuma di dunia ini ada nggak yang sempurna? Iya. Tidak ada, termasuk pasar. Oke. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah mendekatkan ke kondisi Purnaan. kesempurnaan. Nah, di situ peran pemerintah. Oke. Peran pemerintah ada untuk menjamin pasar bekerja secara efisien. Oke. Bukan membackup orang sehingga pasar tidak efisien. Oke. Iya. Iya kan? Ah. Dulu ada kebijakan mobil nasional. Itu inefisiensi market malah. Nah, misalnya ada batu bara apa segala macam di sektor tambang atau misalnya di mana ya jualan pisang goreng misalnya yang lalu kan. Iya. Itu bisa aja. Nah, itu yang menyebabkan distorsi, gangguan terhadap mekanisme pasar. Nah, peran pemerintah apa? Menjamin itu. Supaya itu terjamin bagaimana? Ya, menyebabkan semua orang berada at the same of level playing field. Oke. Di posisi persaingan yang seimbang, Yang setara. Di lapangan bermain yang sama. Ya jangan diadu UMKM sama konglomerat. Iya. Ya, nah contohnya sekarang yang terjadi, udah optimalkah? Sudah dikerjakan itu belum? Kita melihat petani ya. Petani itu di Indonesia rata-rata punya tanah cuma 0,3 hektar. Oke. Itu aset produktifnya, Iya. kapital produktifnya. Iya. Ya. Yang dihadapi siapa?
supplier, pabrik pupuk, Betul. pabrik hama, racun hama dan segala macam, pabrik bibit, Iya. pemain besar. Oke. Oke. Terus dia jual produksinya kemana? Ke kota. Oke. Orang kota ini adalah orang lebih berisik di media sosial. Betul. Makanya kalau beras naik, operasi pasar. Iya. Dan seterusnya. Petani siapa yang bela? Iya. Padahal bentuk itu menguntungkan petani harusnya kan? Iya. Soalnya kalau ya beras naik nggak ada yang rugikan. Harusnya gitu kan? Tapi kan yang untung pedagang juga. Ya, itu Petani pedagang tetap juga. jelek. Petani tidak mendapat, ya. Itu berat di Indonesia. Apalagi kita basic kita adalah pertanian di situ Pak ya. Nah, itu kan kelihatan clear gitu ya. Permasalahan ekonomi kita di mana, di rantai nilai, ya, di value chain ya, rantai nilai. Kemudian kita melihat ada semuanya orang pintar-pintar nih, termasuk yang kita omongin ini semuanya orang udah tahu solusinya. Iya. Cuma baca ronyo. Solusi itu bisa dikarajuan. Iya. Kalau yang kamanangko orang gali narkoba. Iya. Siap. Kok Pak, terakhir Pak. Jadi, betul lo. Kan tanya pertanyaan ke keadilan kan? Lah aku tahu kok. Iya. Saya. Nah, adil itu apa? Oh iya, adil itu apa? Oke. Adil itu adalah semua orang mendapatkan haknya. Tapi dia tidak boleh meninggalkan kewajibannya. Oke. Itu adil. Lu dapat hak, ya. Oke, hak untuk hidup, hak untuk sekolah, hak untuk ini, oke, dapat semuanya. Pelayanan kesehatan dapat haknya. Oke, itu adil. Dia dapat. Tapi ingat dia kewajiban, dia mesti bayar pajak, dia mesti menjaga lingkungan dan seterusnya. Itu kewajiban. Jangan kelamak dewa, nah itu adil. Iya, itu adil. Betul. Jaga keamanan. Nah, sehingga sesuatu itu bisa sesuai porsinya secara filosofis. Tapi kalau secara realitas, ya tahu sama tamu, Pak. Oke, kita belajar ideal biar itu jadi acuan. Nah, kita kan tidak bisa merubah dunia terlalu besar, Pak ya. Tapi ada gini, bertanya apa sih Pak pesan untuk masyarakat, Pak, yang nyolah merasa berusaha, Pak, tapi dia tetap tertinggal. Oh, itu balik mana pertanyaannya? Kan itu output dari semua pembicaraan kita tadi, Pak. Dia sudah merasa berusaha. Betul. Kalau pakai perasaan nggak bisa. Oke. Jadi harus real. Nah, pada saat dia berusaha, ya kan? Kalau Inyo belum mendapatkan, jadi gini, ada ungkapan yang tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Ya, tidak ada hasil yang mengkhianati proses, ya kan? Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Itu berlaku. Dan itu memang real. Itu hukum jadi alam. Kalau Anda merasa saja sudah bekerja keras tapi belum dapat, berarti Anda belum cukup keras. Berarti Anda belum cukup keras. Itu untuk restoran. Ya. Jadi kadang-kadang kita sedikit lebih keras, hasilnya luar biasa. Oke. Jadi mungkin kita cuma menggali sedikit lebih kuat gitu. Kalau kita modalnya 1 juta, segini dapatnya. Tapi begitu 1.100.000, wah ternyata kita lebih kompetitif jauh. Iya. Kan nambah cuma 100.000, 10% dari 1 juta. Ternyata kita bisa jadi lebih kompetitif jauh dan itu. Dan jika kita sekolah, ya kan, jika nilai aja IP 3 kurang dari 3 nggak bisa daftar kemana-mana kerja. Begitu IP lewat dari 3 kan cuma selisih 1 poin. 2,99 lu nggak terima. Daftar aja ditolak. Betul. Nah yang kayak gitu harus disadari. Jadi effort, kayaknya belum keras. Iya, karena itu nggak bisa diukur. Iya, itu nggak bisa diukur. Jadi jangan pakai perasaan lah. Oke, kapan sih kita itu sudah bekerja keras? Ya saat berhasil. Iya. Waktu Anda belum berhasil berarti ukurannya Anda belum cukup keras untuk berusaha. Ketamparan mana sih? Iya. Teori ekonominya seperti itu. Iya. Apapun itu bidangnya gitu. Apapun. Ya. Jadi jika Anda merasa Anda sudah berusaha, itu kan perasaan Anda. Iya. Oke Pak, siap. Lasa jam ternyata kita ngobrol. Oh iya. Lasa jam. Pak. Oh iya. Kita kayaknya bakal ada the next episode kalau ngundang Bapak. Kayak banyak hal yang. Jadi Hariko kan pengantar lah ibaratnya. Pengantar buat teori ekonomi dasar Hariko gitu ya. Nah, itu teori ekonomi. Cito itu. Ya pemahaman dasar lah ya. Banyak hal yang dipertanyakan kayak ya narkoba. Sebenarnya kan itu bisa diselesaikan kan Pak.
Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, ya. Cuma tergantung integritas Oke. yang akan menyelesaikan. Biar orang kawan-kawan Niko menunggu episode berikutnya, Pak. Apa namanya? Segala sesuatu problem itu berarti masih punya peluang untuk diselesaikan. Dengan kondisi konteks Indonesia hari ini. Masalah Indonesia itu sebenarnya nggak susah. Oke. Iya kan? Tapi nggak ada yang mau kerja. Itu aja. Nah, next episode mungkin ngomongin itu. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan di masing-masing bidang kita agar Indonesia jadi lebih baik. Iya. Siap, Pak. Sesederhana itu aja. Ya misalnya kita bergerak di bidang media. Lu jangan jadi buzzer lu. Siap, Pak. Ya, deal ya. Deal, siap. Oke, thank you kawan-kawan. Sampai ketemu di next episode.